Om Swastiastu. Bali merupakan pulau di antara gugus jajaran Pulau Jawa, Kepulauan Lombok, dan Nusa Tenggara Barat. Pulau dengan julukan Seribu Pura ini sekarang menjadi pulau dengan 1000 kegiatan. Keunikan budaya dan tradisi di Bali membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke pulau ini. Om Swastiastu. Dalam Diklat P4 Angkatan 1 ini saya mengambil proyek perubahan dengan judul Pembangunan Sistem Informasi Surat Keputusan atau SISKA, di mana tujuan dari SISKA ini adalah mewujudkan sistem informasi yang efektif dan efisien dalam proses penetapan surat keputusan pimpinan atau dalam hari ini rektor. Dan manfaat yang bisa didapatkan dari sistem ini antara lain, yang pertama, implementasi dari peta jalan reformasi birokrasi Universitas Udayana. Yang kedua, percepatan proses penetapan keputusan rektor karena semula prosesnya manual menjadi melalui sistem. Yang ketiga, keamanan naskah dinas karena output dari SISKA ini berupa printout-nya nanti akan dilengkapi oleh QR code yang dapat di-scan sehingga menjamin keaslian dari dokumen tersebut. Yang berikutnya adalah meningkatkan akurasi data pembayaran dan remunerasi karena SISKA akan diintegrasikan dengan Simple. Dan manfaatnya yang berikutnya lagi adalah tersedianya database keputusan rektor sebagai bahan untuk monitoring kebijakan dari pimpinan, di mana dalam rangka pelaksanaan proyek perubahan ini kami melaksanakan 13 kegiatan pada jangka pendek. Kalau di sistem itu dari tenaga kependidikannya pegawai negeri guru besar semua. Coba ibu masuk ke sistem. Gede ada. Ini guru besar ya. Buat ini juga baca lihat gede ada. Jadi yang tenaga kependidikan kontrak nanti kita akan susun template standar sehingga bisa dipakai di sistem maupun bisa dipakai oleh unit yang lain. Jadi di sana ditekankan untuk penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan administrasi. Terus ini akan membantu keamanan dokumen, nanti akan dilengkapi barcode sehingga print out di sana itu pimpinan akan melihat, oh ini dari sistem, jadi tidak akan diragukan lagi dari mana datangnya barang. Ada beberapa hal sebenarnya hari ini Pak WR2 membuka acara ini. Tapi karena sekarang beliau statusnya masih sebagai tenaga dosen, dia sedang proposal di DPPF. Jadi proses bisnis SISKA saya jelaskan sekilas. Yang pertama startnya, unit kerja login ke SISKA, menginput draft dan nama-nama. Nah, kenapa Bapak Ibu kami minta tolong menginput nama-nama? Karena kami sering sekali kesulitan di sini. Pertama, banyak nama yang sama. Yang memang tidak dibayar tapi memang harus ada SK-nya, dan memang banyak sekali mahasiswa tidak mengetahui tentang penyelenggaraan tentang SK.
yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gayun yang telah melaksanakan diklat PIM 4 untuk mengembangkan apa yang diperoleh dalam diklat tersebut dalam pembuatan sistem informasi surat keputusan di Universitas Udayana ini. Implementasi jangka pendek pelaksanaannya di tingkat pusat Universitas Udayana dalam 2 bulan ke depan nanti sudah Siska ini menjangkau seluruh unit fakultas maupun lembaga yang membuat surat keputusan sudah melalui sistem Siska yang ada di Universitas Udayana. Sehingga harapan saya ke depan bahwa ide Pak Gayun untuk membuat terobosan-terobosan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja daripada HTL untuk mendukung administrasi dan pengelolaan Universitas Udayana ini sepenuhnya saya dukung. Sistem SK ini karena akan bermanfaat banyak bagi tugas-tugas kami, tugas Udayana ini. Kami berkomitmen untuk mendukung Siska ini baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Manfaat daripada sistem ini adalah satu, kami melaksanakan kegiatan satu pintu. Kedua, tidak ada SK surat keputusan rektor yang dibuat oleh unit atau diragukan kebenarannya. Kami sangat dimudahkan melalui proses permohonan SK yang dilakukan oleh Universitas Udayana DL. Dan drafting daripada SK tersebut dapat kami pantau melalui sistem yang dibangun oleh Universitas Udayana. Siska sangat bermanfaat bagi saya sebagai staf karena sangat mempercepat proses kami dalam melakukan pekerjaan. Dengan adanya Siska, manfaat yang saya rasakan yang pertama adalah mempercepat dan mempermudah proses pengajuan SK. Yang kedua, proses permohonan SK dapat dipantau secara online, mengurangi kesalahan nama dan gelar, dan yang keempat, arsip SK dapat di-download melalui sistem. Jadi, lesson learn yang saya dapatkan selama mengikuti program Diklat PIM 4 Angkatan 1 adalah yang pertama, bagaimana kita mengembangkan potensi kepemimpinan operasional sebagai seorang kepala subbagian dalam melaksanakan kegiatan. Yang kedua, bagaimana kita mampu mempengaruhi stakeholder terkait sehingga dapat mendukung dan bersinergi dengan proyek perubahan kita. Yang ketiga, bagaimana kita memobilisasi bawahan sehingga kegiatan tersebut dapat berlaksana dengan baik.